Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan Pak Jen Rosid, Guru Akidah Akhlak MI KHR Ilyas Maduretno. Bagaimana kabar adik-adik semua? Hari ini mudah-mudahan adik-adik semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam belajar sebagai bekal nantinya hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk pelajaran kali ini ada hubungannya dengan akhirat, yaitu materi tentang makna alam barzakh. Manusia tentunya akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditolak maupun ditahan, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kematian itu tidak ada yang bisa mengetahui kapan waktu tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kematian itu ada dua cara, yaitu ada yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah, ada pula yang meninggal dalam keadaan tidak baik, yaitu su'ul khotimah. Nah, apa sih arti kedua kalimat tersebut? Nah, kita bahas bersama-sama nih adik-adik. Husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah adalah meninggal dengan keadaan yang baik atau akhir yang baik. Sedangkan su'ul khotimah adalah akhir yang buruk atau meninggal dalam keadaan yang buruk. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah seseorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, contohnya apa sih yang namanya ciri-ciri tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah atau bahkan su'ul khotimah? Nah, tanda-tanda tersebut kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Untuk yang kali ini kita bahas tentang apa sih makna alam barzakh. Begitu. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang makna alam barzakh. Yang perlu adik-adik tahu, barzakh itu secara bahasa itu artinya apa? Nah, barzakh secara bahasa itu artinya penghalang atau pemisah antara dua hal. Namun secara istilah, barzakh adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi atau akhirat. Alam ini disebut juga dengan alam barzakh yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini juga disebut juga dengan alam kubur, alam mitsal, dan kiamat sugro. Sedangkan alam kubur atau alam barzakh adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan mayat, namun yang dimaksud adalah batin dari kuburan tersebut, karena liang tanah adalah hanya tempat menempatkan badan jasmani, dan alam barzakh adalah tempat penempatan roh manusia. Sehingga alam barzakh juga dikatakan alam kubur.
Jadi yang dimaksud alam barzah itu bukan tempat kita dikubur. Nah, tetapi alam barzah itu di mana roh kita ditempatkan. Sedangkan tanah tersebut itu hanya sebagai tempat di mana jasad kita dikubur, seperti itu. Selanjutnya, alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur di dalam tanah maupun tidak. Artinya meskipun jasad seorang hilang lenyap, hangus, terbakar menjadi abu, dimakan binatang buas, maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun siksaan sebagai azab. Semuanya tergantung pada amalnya selama hidup di dunia. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia yang mati tidak akan memasuki alam akhirat secara langsung, tetapi akan singgah di alam antara dunia dan akhirat yang bernama barzah. Dari hadis riwayat Tirmizi tersebut bisa diartikan bahwa kuburan tersebut itu bisa menjadi taman-taman surga atau bahkan menjadi jurangnya neraka. Nah, artinya itu tergantung dari amal manusianya itu sendiri. Ketika manusia itu selama hidup di dunia selalu berbuat kebaikan, ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kuburan tersebut itu seolah-olah itu menjadi surganya manusia tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika hidup di dunia orang tersebut selalu melakukan hal keburukan, tentunya di kuburan itu seolah-olah seperti neraka. Di antara perbuatan manusia yang menyebabkan mendapatkan siksa kubur. Jadi ketika manusia sudah di alam barzah, tentunya itu ada yang namanya balasan. Entah itu balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang balasan keburukan atau manusia yang mendapatkan siksa kubur. Salah satunya diantaranya adalah 1. Tidak bersuci setelah buang air kecil. Makanya adik-adik biasakan setiap kali kita buang air kecil segeralah bersuci. Jangan sampai tidak bersuci. Apalagi kalau kita ketika buang air kecil itu di sembarang tempat, misalkan di pekarangan atau mungkin di pinggir jalan atau mungkin di depan rumah orang ataupun tetangga, itu sama sekali tidak boleh. Karena nantinya kalau kita akan dibiasakan seperti itu dari kecil, tentunya akan menjadi kebiasaan ketika nanti kita sudah dewasa. Nah, itu akan menjadi sebab kita nantinya disiksa di alam kubur. Terus kemudian sebab yang kedua adalah mengadu domba dengan kebohongan. Nah, biasakan dari sekarang adik-adik khususnya kelas 5 untuk selalu berkata jujur. Jangan sampai kita membiasakan berkata bohong, karena bohong itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Terus kemudian berbuat ghulul atau mengambil harta yang bukan haknya. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan mencuri, itu juga termasuk mencuri. Ketika kalau misalkan kita di sekolahan mencuri
buku teman kita, mencuri pulpen teman kita, kalau di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan rumah misalkan kita mencuri hak milik tetangga ataupun mangganya tetangga atau mungkin buahnya tetangga, itu yang tidak boleh. Itu namanya hulul atau mengambil harta yang bukan haknya. Terus kemudian sebab yang keempat itu membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Artinya suka membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isi dalam Al-Quran tersebut. Selalu berbuat jahat, bertentangan dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang menjadi sebab. Terus kemudian sebab yang lainnya adalah berbuat zina. Berbuat zina ini juga termasuk dosa besar. Dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian memakan harta hasil riba. Yang ketujuh, siksa berhutang tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Nah, makanya anak-anak, adik-adikku semua, apabila kita memiliki hutang harus segeralah dibayar, karena hutang itu adalah sebuah janji. Dan seseorang kalau sampai meninggal dunia pun itu harus bersih dari yang namanya hutang. Makanya dibiasakan dari sekarang jangan suka berhutang. Jangan suka berhutang, karena hutang itu bisa menjadi kebiasaan. Selagi masih kecil, tolong jangan dibiasakan yang namanya hutang. Tapi 4 hal penyebab siksa kubur yang harus kita tinggalkan. Yang pertama adalah dusta atau bohong. Karena dusta merupakan perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri dan dampaknya akan dijauhi oleh teman sekitarnya dan membuat dirinya tidak dipercaya oleh orang lain. Yang kedua adalah khianat. Orang yang berkhianat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci sesama manusia. Yang ketiga, adu domba. Perilaku yang dapat menyebabkan seseorang putus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim juga akan mendapatkan siksa kubur. Yang keempat adalah menjaga kebersihan setelah kencing, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jika istinja membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau besar, jangan sampai ada sisanya, harus bersih dan tuntas. Maka manfaat mengimani alam barzakh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akan rajin mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, akan waspada terhadap dosa. Yang keempat, akan mendapatkan keamanan kelak di alam barzakh. Yang kelima adalah akan waspada dan memperhatikan masalah siksa kubur di alam barzakh. Yang keenam adalah akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bahan evaluasi, nanti Pak Zen akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama adalah menghafalkan hadis tentang alam kubur. Yang kedua adalah menyebutkan manfaat mengimani adanya alam barzakh. Hanya demikian yang Pak Zen bisa sampaikan, yaitu terkait dengan materi alam barzakh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.